Selamat bergabung kembali di mata kuliah Paleontologi GL 2171. Saya Mika Rizky Rusmaningrum dari KK Paleontologi dan Geologi Kuarter, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Tema bahasan minggu ke-13 kita kali ini adalah mengenai fosil vertebrata. Dan pada segmen keempat ini, kita akan lanjutkan dengan bahasan mengenai tafonomi vertebrata. Demikian tadi pembahasan mengenai proses fosilisasi yang bisa terjadi pada vertebrata. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pembahasan mengenai tafonominya. Sebentar. Jadi, apakah tafonomi itu? Tafonomi itu merupakan studi mengenai proses-proses sejak hewan-hewan itu meninggal atau penyebab kematian hewan sampai dia terpreservasi menjadi fosil sampai kita temukan. Jadi yang kita pelajari dalam tafonomi ini yang pertama adalah kematiannya. Jadi apakah penyebab kematian dari organisme ini? Kemudian juga proses transportasi. Jadi apakah dia terpindahkan dari tempat kematiannya? Kemudian adakah abrasi atau sesuatu yang menyebabkan fosil ini menjadi rusak atau pecah pada saat proses dia menjadi fosil. Dan yang terakhir adalah kemudian di mana saja fosil-fosil vertebrata ini bisa ditemukan. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa fosil merupakan bagian atau komponen dari sedimen dan dapat ditemukan di berbagai lingkungan pengendapan. Yang pertama adalah lingkungan pengendapan darat. Beberapa contohnya adalah pada sistem fluvial atau sungai, kemudian tepian sungai atau floodplains, dan juga pada lingkungan lakustrine atau danau. Kemudian fosil vertebrata bisa juga ditemukan di gua-gua yang terjadi pengendapan tentunya. Kemudian juga di lingkungan laut, terutama untuk vertebrata yang hidup di laut. Namun sebagian juga bisa ditemukan di lingkungan transisi atau di pantai. Nah, sayangnya bahwa fosil-fosil vertebrata terestrial itu jarang sekali yang ditemukan di tempat matinya karena kebanyakan dia tertransport. Sehingga inilah kenapa kita perlu mempelajari tafonominya. Jadi kita tahu bagaimana fosil ini atau Jadi ini adalah contoh mengenai bagaimana fosil-fosil vertebrata ini bisa tertransportasi. Jadi bisa saja hewan ini matinya di tepian sungai, kemudian dia terbawa ke dalam sungai, kemudian tertransportasi dan terendapkan di bagian sungai lainnya. Bisa juga fosil-fosil yang tadinya sudah terendapkan di tepian sungai bagian sini kemudian tertransportasi oleh sungai dan terendapkan di bagian lain, sehingga kalau pada sistem sungai ini kemungkinan besar dia akan terjadi percampuran fosil yang ada di sini. Jadi belum tentu fosil yang ada di sini itu dia berasal dari sini atau pada saat hidup dia ada di sini. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dengan fosil-fosil yang kita temukan di lingkungan. Kalau contoh yang tadi adalah contoh dari transportasi alami oleh sungai, yang ini adalah contoh transportasi yang dilakukan oleh pihak yang aktif atau makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah jenazah hewan atau tubuh hewan yang ditransportasi oleh pemangsa. Jadi pada saat ini kita bisa lihat kalau misalnya pada saat hidupnya kemudian dia mati dan karkas atau jenazahnya itu sebagian terurai dan ada beberapa bagian ternyata tertransportasi oleh pemangsa atau misalnya di sini hiena. Sehingga pada saat diendapkannya dia jumlahnya jauh
berkurang dibandingkan dengan yang aslinya gitu. Jadi kalau misalnya populasi aslinya adalah 1000, kemudian yang mati setiap tahunnya adalah 2500, kemudian setelah diambil sisa-sisa bagian tubuhnya oleh pemangsa tinggal 150, kemudian dia mengalami pelapukan dan lain-lain sehingga jumlahnya tinggal 52, dan pada saat terendapan dia tertransportasi lagi sehingga pada saat kita gali hasilnya hanya tinggal 8. Jadi kalau kita menemukan kumpulan fosil vertebrata di satu lokasi, di satu lapisan, itu biasanya kita bisa memprediksi bagaimana penyebab kematiannya berdasarkan kumpulan-kumpulan fosil yang ada di situ. Jadi apabila penyebab kematiannya adalah predator, maka kebanyakan fosil-fosil yang kita temukan adalah fosil-fosil dari individu yang umurnya masih muda, karena predator ini biasanya dia menyukai individu yang masih muda karena masih mudah untuk dimangsa. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah masih terdapat artikulasi atau pelekatan tulang, tapi itu tergantung dari transportasinya. Kalau misalnya dia tidak tertransportasi, tentu saja artikulasinya masih ada. Kemudian kalau tertransportasi oleh predator, dia hanya akan terambil sedikit, jadi artikulasinya masih ada walaupun tidak banyak. Tapi kalau misalnya dia tertransportasi oleh sungai atau oleh arus, maka biasanya tidak ada artikulasi, jadi dia hanya kumpulan-kumpulan dari tulang yang sudah terpisah-pisah. Nah, kalau misalnya penyebab kematiannya adalah natural trap atau mungkin lubang atau sesuatu yang natural, jadi bukan karena dimangsa, maka kebanyakan yang akan terdapat dalam assemblage itu kebanyakan adalah fosil-fosil dari umur yang muda dan yang tua, karena biasanya yang muda dan yang tua itu lemah, jadi dia kalau misalnya dia terperangkap dalam lubang, dia tidak bisa naik. Jadi kebanyakan adalah individu yang kita temukan adalah yang sangat muda atau yang sangat tua gitu. Jadi kemudian artikulasinya sama dengan kalau misalnya kita lihat transportasinya. Sedangkan kalau misalnya penyebab kematiannya adalah bencana alam, maka kita bisa lihat bahwa yang akan ada di dalam assemblage tulang itu dia adalah kebanyakan rata gitu. Jadi mulai dari yang muda sampai yang tua itu ada, dan yang dewasanya ada. Kenapa? Karena kematiannya terjadi secara mendadak dan tiba-tiba dan secara massal. Jadi baik yang muda maupun yang tua dia akan mati semua gitu. Jadi tidak ada pembeda sama sekali. Mau yang muda dan yang dewasa dan yang tua itu akan mati secara langsung. Contoh salah satunya adalah misalnya banjir atau ini adalah contoh dari karakteristik assemblage atau kumpulan yang kita dapatkan di lapangan. Jadi grafik ini menunjukkan ada 4 kumpulan tulang atau assemblage yang berbeda. Kemudian di sini adalah individunya, yaitu di sini kita ketemu dari assemblage pertama adalah 20 individu, assemblage kedua 26 individu, assemblage ketiga 23 individu, dan assemblage keempat adalah 32 individu. Nah, di dalam assemblage, masing-masing assemblage terdapat beberapa kelompok umur, yaitu mulai dari yang kelompok umur paling muda yaitu 1, 2, 3 itu yang 3 dan 4 adalah yang dewasa, kemudian 5 adalah yang individu tua. Nah, ini dia terdiri dari satu spesies. Jadi kita tahu dalam satu spesies itu yang mati dari yang muda sampai yang tua itu persentasenya ada berapa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari assemblage pertama. Kalau kalian lihat di sini, kita lihat bahwa yang mati di sini kemungkinan adalah rata gitu. Jadi antara
yang individu yang muda sampai individu yang dewasa dan tua itu semuanya mati. Nah, jadi pada assemblage yang pertama ini kemungkinan penyebab dari kematiannya adalah natural disaster. Jadi dia tidak membedakan antara individu yang muda sampai individu yang dewasa dan tua. Jadi semuanya mati secara alami dan tiba-tiba. Begitu juga dengan assemblage yang kedua. Jadi kalian bisa lihat di sini dia bahkan lebih rata daripada yang pertama gitu ya. Jadi mungkin disasternya dia lebih besar atau lebih tiba-tiba. Jadi antara yang muda sampai yang dewasa, bahkan yang paling kuat pun dia semuanya mati. Jadi kemungkinan di sini bencananya atau penyebab kematiannya dia lebih massal dan lebih besar gitu. Jadi bahkan yang paling kuat pun dia tidak bisa bertahan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari assemblage yang ketiga itu bedanya dengan yang assemblage pertama dan kedua tadi adalah yang individu yang pertama atau dari kelompok umur yang paling muda itu dia assemblage-nya paling tinggi atau persentasenya paling tinggi, sehingga bisa kita perkirakan bahwa penyebab kematiannya mungkin dari natural trap atau dari pemangsa karena dia paling tinggi individu mudanya. Begitu juga dengan yang keempat gitu. Jadi antara dua ini bisa saja dari natural trap atau dari. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari diferensiasi dari transportability dari beberapa tulang yang berbeda di dalam sistem fluvial. Jadi kalau kita menemukan tulang, biasanya dia sudah tertransportasi dan transportasinya itu tergantung jenis tulangnya. Jadi apakah dia tertransportasi dengan jauh atau tidak. Jadi yang grup pertama adalah dia tertransportasi begitu dia mati, itu adalah bagian tulang-tulang seperti vertebra, sacrum, sternum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah yang tertransportasi beberapa saat setelahnya, dan yang terakhir adalah yang tertransportasi secara lama. Jadi misalnya tengkorak dan mandibel. Jadi kita bisa lihat kalau biasanya grup pertama itu dia tertransportasi paling jauh dari sumber kematiannya atau dari tempat dia mati atau tempat dia hidup gitu ya. Jadi demikian bahasan kita mengenai tafonomi pada vertebrata. Pada segmen selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses yang kita lalui sebagai paleontologis, mulai dari survei hingga penggalian dan identifikasi fosil vertebrata.